Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang analisis faktor. Sebelum masuk ke praktik, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan analisis faktor. Yang pertama adalah tujuan utama dari analisis faktor. Tujuan utamanya adalah mendefinisikan struktur suatu data metrik dan juga menganalisis struktur yang saling berhubungan atau korelasi antar sejumlah besar variabel dengan cara mendefinisikan suatu set kesamaan variabel atau dimensi dan juga sering disebut dengan faktor komponen. Contohnya, jika kita ingin mengetahui karakteristik suatu warung makan yang akan digemari oleh pelanggan, maka faktor-faktor seorang pelanggan terhadap warung makannya adalah tempat warung, kemudian menu, harga, hotspot, kenyamanan, kelengkapan warung makan, hiburan, dan juga lain-lain sebagainya. Kemudian asumsi analisis faktor, yang pertama adalah data masing-masing variabel yang diteliti berdistribusi normal. Kemudian nilai Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy atau KMOMSA lebih besar dari 0,5 dan juga nilai Bartlett's Test of Spricity lebih kecil dari 0,05. Yang ketiga adalah hubungan atau korelasi yang kuat antar variabel. Hal ini ditandai dengan nilai anti-image correlation antar variabel lebih besar dari 0,50. Sebagai contoh, berikut ini akan dilakukan analisis 9 faktor. Di sini saya memiliki data yang terdiri dari 9 faktor, yaitu X1 sampai dengan X9, yang mana langkahnya adalah seperti ini. Kita klik Analyze, kemudian Dimension Reduction, kemudian Faktor. Semua faktor X1 sampai dengan X9 dimasukkan ke variables. Kemudian diklik Descriptive, dicentang pada Initial Solutions, kemudian Anti-Image, kemudian KMON Bartlett's Test of Spricity. Klik OK, kemudian klik Continue. Kemudian diklik lagi di bawahnya Descriptive, yaitu Extraction. Di Extraction ini dipastikan metodenya adalah Principal Components dan juga displaynya Unrooted Vector Solution dan juga Cripple. Abaikan yang lainnya, kemudian klik Continue. Setelah itu kita masuk ke Rotation. Di Rotation ini yang kita ganti Varimax. Kemudian Rotate Solution, kemudian klik Continue. Kemudian setelah Rotation adalah Scores. Kita klik Save as Variables, kemudian klik Continue. Terakhir, klik OK. Kita tunggu sebentar. Di sini memang loadingnya agak lama. Nah, di sini sudah muncul faktor analisisnya dari KMO sampai dengan komponen transformation matrix. Yang pertama, tabel output KMO and Bartlett test. Kita lihat pada Kaiser-Meyer-Olkin Measure atau KMO, MOSA atau MSA. Di sini yang nilainya adalah 0,580. Kriterianya, jika nilai KMO MSA lebih dari 0,5, maka teknik analisis dapat dilanjutkan. Nah, berdasarkan data output di sini nilainya 0,580, berarti 0,580 ini lebih besar dari 0,5. Dan juga nilai Bartlett's Test of Spricity-nya kita lihat di SIP-nya atau di sini 0,0000, yang berarti bahwa 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka analisis faktor ini bisa dilanjutkan karena sudah memenuhi syarat yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah anti-image
matrix. Jadi anti-image matrix ini dalam analisis faktor digunakan kita melihat yang dari anti-image correlation-nya yang dari X1 sampai dengan X9. Jadi X1 0,513, kemudian X2 0,450, 0,536 sampai dengan 0,602. Persyaratan yang harus dipenuhi adalah MSA lebih dari 0,5. Dari hasil di sini diketahui salah satu variabel yang tidak memenuhi syarat yaitu X2 karena 0,450 yang mana dia lebih kecil dari 0,5. Maka solusinya adalah dengan melakukan analisis ulang dengan hanya menggunakan variabel yang sudah memiliki nilai MSA lebih dari 0,5. Kemudian yang berikutnya adalah tabel commonalities. Tabel ini menunjukkan nilai variabel yang diteliti apakah mampu untuk menjalankan faktor atau tidak. Variabel dianggap mampu jika nilai extraction-nya lebih dari 0,5. Jadi yang kita lihat adalah di bagian extraction ini. Ada satu variabel yang X6 yang dia lebih kecil dari 0,5. Caranya sama dengan yang sebelumnya, yaitu yang di tabel output anti-image tadi, dengan cara melakukan analisis ulang. Kemudian berikutnya adalah total variance explained. Dari total variance explained ini menunjukkan nilai masing-masing variabel yang dianalisis. Dalam penelitian ini ada 9 variabel yang dianalisis. Berdasarkan tabel ini, kita lihat di kolom komponen ada 1 sampai dengan 9 yang dapat mewakili variabelnya. Syarat untuk menjadi sebuah faktor, maka nilai eigenvalue-nya adalah lebih dari 1. Maka yang mampu menjelaskan faktor adalah faktor 1, 2,702, kemudian sampai dengan faktor 4 karena lebih dari 1. Sisanya faktor 5 sampai dengan 9 kurang dari 1 berarti tidak masuk ke dalam faktor. Jika ditambahkan faktor 1 sampai dengan 4 ini, maka mampu menjelaskan 77,68% dari variasi. Caranya bagaimana? Untuk yang komponen pertama nilainya ada 2,702, yang mana variabelnya adalah 9, maka 2,702 dibagi 9 dikali 100%. Begitu juga caranya sampai dengan komponen keempat, dan yang terakhir caranya adalah dijumlah 1 sampai dengan 4 dan hasilnya adalah mampu menjelaskan variasinya. Kemudian script plot. Gambar script plot ini juga dapat menunjukkan jumlah faktor yang terbentuk. Caranya dengan melihat nilai titik komponen yang memiliki nilai eigenvalue lebih dari 1. Dari gambar ini, ada 4 titik komponen yang memiliki nilai eigenvalue lebih besar dari 1, maka dapat diartikan ada 4 faktor yang terbentuk, yaitu faktor 1, 2, 3, dan 4, karena batasnya adalah 1 di sini. Kemudian tabel komponen matriksnya. Komponen matriks ini menunjukkan nilai korelasi atau hubungan antar masing-masing variabel dengan faktor yang akan terbentuk. Misalkan dari output di atas terlihat pada variabel X1, yakni nilai korelasi variabel ini dengan faktor 1 adalah 0,332 dan juga faktor 2 0,719 sampai dengan faktor 4-nya minus 0,137. Jadi untuk variabel lainnya cara mengartikannya sama seperti tadi yang X1.